Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Khairul Anwar dari kelas 12 MIA 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan kerajinan untuk pasar lokal. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tahukah kalian, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan luasnya, pasar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pasar lokal atau pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksinya. Yang kedua, pasar nasional, dan yang ketiga, pasar global atau pasar internasional. Selanjutnya, segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis atau tempat, demografis meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi, dan juga psikografis meliputi karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya, potensi pasar. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan juga pendekatan penawaran. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Yang dimaksud dengan pasar sasaran di sini adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Sehingga penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang akan dibuat sesuai dengan pasar yang akan dituju. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Astika. Sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup, agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Teknik pembuatan produk tergantung dari materialnya. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material dan bahan. Material sebuah masukan dalam produksi adalah bahan mentah yang belum diproses. Kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produk produksi lebih lanjut. Sedangkan bahan kadangkala digunakan untuk menunjuk ke pakaian atau kain. Yang keempat, teknik pembuatan. Yang kelima, nilai estetis, yaitu nilai keindahan suatu produk kerajinan. Yang keenam, harga jual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahdatus Sariro. Tips memulai bisnis kerajinan tangan. Keunggulan atau nilai sebuah handicraft tidak hanya dilihat dari fungsinya saja, akan tetapi juga dinilai dari keunikan dan nilai seni yang dihasilkan para pengrajinnya. Tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, permintaan untuk produk handicraft buatan Indonesia banyak dipasarkan ke luar negeri. Dibuktikan dengan meningkatnya permintaan handicraft dari waktu ke waktu. Berikut ini tips bagi Anda yang ingin mencoba bisnis handicraft. 1. Target pasar. Produk handicraft memiliki pasarnya masing-masing. Dengan mengenali target pasar, Anda bisa menentukan kualitas standar yang akan diterapkan pada produk kreatif Anda. 2. Strategi pemasaran. Siapkan strategi pemasaran yang optimal sebelum Anda benar-benar memasuki rumah produksi secara berlanjut. Anda perlu memastikan produk yang dibuat sudah siap tertampung pasar ketimbang hanya menumpuk di gudang, dan mematikan aliran kas dalam usaha Anda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bahrul Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Alam dari kelas 12 MIA 3. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, keuangan dan pengelolanya. Pengelolaan keuangan yang efektif akan melancarkan perkembangan bisnis yang sedang Anda jalani. Pastikan Anda sudah menggunakan software akuntansi pembukuan untuk memudahkan pengelolaan Anda seperti jurnal. Yang keempat, tenaga kerja. Anda juga harus memperhitungkan beberapa jumlah tenaga kerja yang berapa jam kerja serta biaya yang dikeluarkan untuk menggaji.
karena masalah tenaga kerja berhubungan langsung dengan masalah persiapan, metode produksi, serta masalah keuangan. 5. Bahan baku. Survei dan pastikan di mana Anda bisa mendapatkan suplai bahan baku untuk pembuatan produk Anda dengan kualitas yang sesuai harapan dan jumlah sesuai target. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda. Langsung saja, apa saja modal yang diperlukan? 1. Anda hanya perlu mempersiapkan satu ruangan di rumah, garasi, pavilion, atau ruang tamu. Atau juga bisa menyewa pavilion atau ruko untuk memajang kerajinan handmade yang Anda hasilkan. 2. Lemari dan rak-rak kaca untuk tepat memajang hasil kerajinan handmade Anda. 3. Album atau katalog yang berisi produk hasil karya yang telah Anda buat. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Saifuddin Satria. Cara menjalankan usaha kerajinan tangan. Yang pertama, apabila modal yang dimiliki terbatas, Anda bisa membatasi penjualan handicraft pada segmen tertentu seperti aksesoris untuk remaja dan terbuat dari kulit kayu. Yang kedua, mencari informasi seputar handicraft unik dan temukan ciri khas yang unik sebagai ikon Anda. Yang ketiga, berikan sentuhan pribadi untuk produk Anda dengan menambahkan kemasan yang menarik dan unik dengan bahan daur ulang. Yang keempat, mengikuti bazar tentang handicraft dan jalin relasi dengan cara pengrajin handicraft lain untuk saling berbagi informasi seputar handicraft. Yang terakhir, yang kelima, Anda dapat menjualnya hasil kerajinan Anda dengan memajang di media sosial. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.